Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, wassalatu wassalamu alayka ya Habibullah, wassalatu wassalamu alayka ya Sayyidullah, wassalatu wassalamu alayka ya Allah, wassalatu wassalamu alayka ya alamin. Wassalatu wassalamu alayka ya ulama Allah, wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi syarif al-qadir al-jalil Muhammadullah, wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi Nabi Muhammad al-Muhali wa al-Nabi al-Rahman Nabi al-Suyuti. Untuk jami'il jazad wa sayyidil darwana jazad syafaat al-izna syahadat bizati ya Rasulullah hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi khususan ila hadratin sayyidi syarif al-qadir al-jalil Muhammad radhiyallahu anhum. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم محمد بن علي بن حسين بن فرد والى ذات ابائنا وامهاتنا وجدادنا وجداتنا واخواننا وخالاتنا وعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Satu ayat aja bisa banyak-banyak. Ayo baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga dalam kesempatan kali ini kita tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya untuk mencari ilmu di dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lelah kita, tenaga kita yang kita korbankan untuk ilmu menjadi sebuah amal ibadah yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran beliau kita bisa menerima syariat Islam yang utuh tanpa ada kurang sedikit pun. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat kemarin kita ngebahas tentang karakter orang-orang orang fasik. Apa itu orang fasik? Dalam surat Al-Baqarah ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Kemarin kita ngebahas tentang karakter orang-orang fasik. Ada orang fasik itu ternyata punya karakter dalam Al-Quran. Yang pertama disebutkan alladzina yanquduna ahdallah. Mereka orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perjanjiannya? Yaitu tentang keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir yang membatalkan perjanjian itu adalah orang yang fasik. Ciri-cirinya berarti orang-orang yang sering membatalkan janji itu hati. Jadi termasuk orang-orang fasik. Janji apa segala macam tapi kagak ditepati. Makanya nanti dalam hal janji itu ada kaitannya hablum minallah sama hablum minan nas. Kalau kita janji sama Allah wajib dibayar. Tapi kalau kita janji sama manusia, kita sudah berjanji dan kita tidak menepatinya, entah sengaja ataupun tidak, maka hal yang harus utama kita lakukan adalah kita minta maaf, mencari ridhonya dia. Kita cari ridhonya supaya apa? Kita minta maaf sama dia. Agar apa? Supaya kita bisa dimaafkan. Yang pertama orang yang suka batalin janji. Yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal. Orang yang senang mutus apa-apa yang sama Allah itu sudah sambung. Contohnya tadi silaturahim. Orang yang demen putus silaturahim, bikin silaturahim kita jadi putus, itu dia mensifati atau mengkarakterkan orang-orang yang fasik. Makanya jangan sampai kita putus silaturahim meskipun hanya sekedar ngopi bareng, hanya sekedar hahihi bareng. Tapi hahihi dan ngopi bareng juga di situ harus tertanam nilai-nilai kebaikan. Tujuannya apa? Untuk menjaga apa-apa yang mestinya disambung sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Memutus apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disambungkan, ay minal imani bin nabi, yaitu keimanan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warahmi dan silaturahim. Bagaimana nih orang-orang yang memutus keimanan dengan Nabi? Ada orang yang depan sholawat dicaci. Ngapain tuh sholawat tuh? Jangan begitu. Lu hadur-haduran mulu lu. Agak ada hasilnya apa-apa nih. Kalimat-kalimat yang seperti ini ketika didengar oleh orang, dan orang yang mendengar ini lalu kemudian tidak suka dengan bisa bikin dia itu tidak jadi suka sama sholawat, maka kita ini memutus silaturahim, memutus tali perhubungan dia dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang demen hadir jangan dicaci, justru didukung karena dia sedang menebarkan kebaikan, menebarkan cinta kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, wa yufsiduna fil ardh, orang yang demen melakukan kerusakan di muka bumi. Maksudnya bagaimana? Bukan dia ngumpul di sini bikin kerusuhan, kebakaran segala macam, enggak gitu. Misalkan Patrick di sini nih, woi acara di rumah Asep yuk, gitu tuh. Kita koyok yuk ini. Itu bukannya begitu maksudnya. Maksudnya daripada wa yufsiduna fil ardh adalah orang yang demen maksiat, merusak bumi itu dengan dia sering melakukan maksiat saben hari 24 jam. Jadi hitung-hitungan maksiatnya sama taatnya banyakkan maksiat. Hati-hati itu tergolongkan orang yang yufsiduna fil ardh, orang yang sedang berbuat kerusakan di muka bumi. Padahal maksiat sendiri.
Benar gak? Maksiat sendiri, tapi dia masuk dalam karakter orang yang sedang bikin kerusakan di bumi. Coba andai kata satu daerah dia bermaksiat, apa yang ditunggu? Tinggal siksa. Kalau anak ahlal qura, walau ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatun minas sama. Andai kata dalam dalam juz 9 dikatakan, andai kata seluruh penduduk desa amanu, beriman semuanya, dari RT sini, RT 1 sampai RT 9 beriman. Amanu, beriman kepada Allah, wattaqu, dan bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah. La fatahna alaihim barakatin minas sama, maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Maka kuncinya kita dapat keberkahan itu yang minimal dalam satu desa itu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana tadi? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ini membahas tentang keadaan orang ahli Mekah, penduduk ahli Mekah. Kaifa, bagaimana, takfurun, bagaimana kalian bisa kafir, maksud itu, wahai penduduk ahli Mekah. Jadi kalimatnya pertanyaan, tapi pertanyaan di sini ternyata nanti dalam tafsirnya itu bisa bermakna istifham, pertanyaan murni, atau litaubih, untuk penghinaan. Jadi kalimat kaifa wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana wahai ahli Mekah kalian bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kuntum amwatan ay wa qad kuntum amwatan nutfan fil aslabi. Sedangkan kalian dulunya mati. Jadi kita ini sebelum ada berarti dulunya mati, nggak ada. Nah, penduduk ahli Mekah diberi pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah sedangkan kalian itu wa kuntum amwat, dulunya itu adalah mati, lalu diberikan dibentuk, dihidupkan dengan sebongkah mani fil aslab, yang masuk ke dalam rahim. Jadi kan maksudnya dulu penciptaannya sebelum ada tuh orang-orang ahli Makkah kan pada kagak ada, sampai akhirnya Allah tiupkan ruh dari setetes mani, ditiupkan ruh jadi fa ahyakum, maka kalian jadi hidup fil arham, hidup di dalam rahim. Sama kita juga sebenarnya dulu nggak ada, dulunya mati. Akhirnya Allah dari maninya orang tua kita ditiupkan ruh jadi Patrick, jadi Gendang, jadi Heri, segala macam. Ya, asalnya kita mati. Fa'ahyakum, semua kalian itu adalah hidup wa dunya, di dalam dunia. Ditiupkan ruh, yang fakhur ruh hafikum. Wal istifham lita'jib min kufrihi ma'aqiyamil burhan. Ini kalimat-kalimat wa kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian bisa kafir wahai penduduk Mekah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mengandung makna takjub. Apa takjub? Lita'jib, heran. Allah itu heran. Bagaimana kalian bisa kafir? Gitu. Heran min kufrihim, dari kekafirannya mereka ma'aqiyamil burhan, beserta dengan adanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang orang dasarnya kafir aja
lalu kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ini masih ada heran gitu kok bisa kafir. Apalagi yang jelas-jelas sudah beriman kepada Allah, tidak menjalankan syariat Allah, tidak menjalankan perintah Allah, dia tidak beriman kepada Allah. Lebih heran gak? Dengan adanya tanda-tanda kebesaran Allah. Gak usah jauh-jauh lihat kebesaran Allah, kita bisa duduk, kita bisa ngelangkah, kita bisa memandang. Mata yang kita lakukan untuk melihat adalah fasilitas yang Allah berikan. Telinga yang diberikan oleh Allah kita lakukan untuk mendengar, itu semua fasilitas dari Allah. Mulut, semuanya, kaki, dari ujung tuh, dari ujung mana, rambut sampai ujung kaki, itu semuanya fasilitas Allah. Ini kalau orang kafir aja diherankan dengan kekafirannya, dengan adanya tanda-tanda Allah, apalagi yang orang orang-orang yang beriman. Itu yang pertama, al-istifham. Pertanyaan li ta'jib. Untuk apa? Untuk maknanya adalah yang kedua aulit taubih, itu penghinaan. Jadi maksudnya orang kafir dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan seperti itu. Kayak misalkan begini nih. Orang kerja, orang kerja dari pagi sampai sore atau sampai malam. Orang tahunya dia kerjanya full 24 jam, tapi gak kaya-kaya. Gak kaya. Terus ada pertanyaan, buat apa lu kerja kalau akhirnya lu gak kaya? Nah, pertanyaan seperti itu ada yang memang benar. Bagaimana? Maksudnya, bagaimana kamu kerja? Kenapa kamu kerja? Nah, pertanyaan ini ada yang benar-benar murni nanya, heran. Orang kan heran ya. Lu kerjanya bagaimana sih? Bener gak? Itu maknanya heran. Atau taubih, menghina. Bener gak? Lu kerja saben hari, pagi pulang, malam, tapi kagak bawa hasil. Itu pertanyaan kira-kira yang itu pertanyaan Nina apa pertanyaan nyanjung? Nina. Saban hari kerja balik. Yang saban hari nyanyi, tapi akhlak kagak ada. Tuh. Itu pertanyaan kayak gitu, pertanyaan Nina apa pertanyaan membangkitkan? Membangkitkan. Tergantung yang nanya. Membangkitkan. Tergantung yang nanya. Bisa jadi pertanyaan itu adalah membangkitkan. Ngaji Quran, yang lu baca Quran, yang lu baca sholawat, yang lu aji karangan ulama, tapi nggak ada perubahan dalam diri. Itu bisa pertanyaan yang mengandung bangkit atau penghinaan, tergantung orangnya. Baper apa? Ya, kayak tadi kan apa namanya? rendah diri bongke terus rendah hati baper lagi ngaji lagi diterangin ngoceh sendiri misalkan begitu tuh misalkan, terus tiba-tiba ada yang lihat selain kita misalkan, ada yang menilai orang lain di luar kita. Lu ngaji sama kagak ngaji sama aja, nggak ada perubahan. Itu pertanyaan seperti itu taubih, penghinaan atau heran? Bisa penghinaan. Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Tapi lebih ke arah penghinaan. Nah, orang kafir pun sama. Tsumma yumitukum, setelah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, kemudian dimatikan nanti. Itu semua pun sama, akan dimatikan kembali. Inda ihtihai ajalikum, ketika masa periode kita sudah habis. Bisa jadi Harry meninggal dalam keadaan sujud. Amin ya Allah. Bisa jadi Patrick meninggal dalam keadaan meditasi. Amin. Bisa jadi Gendeng meninggal dalam keadaan sudah sukses. Amin. Dengan meninggalkan amal ibadah yang baik. Amin. Kita tidak tahu.
Tergantung kebiasaannya bagaimana. Kalau dia kebiasaannya mangkana yaumu khairun min amsihi, harinya lebih baik dari kemarin, maka dia bahwa robi beruntung. Kalau harinya mislam sih sama baik kayak sebelumnya, bahwa khosir rugi. Tapi yang lebih bahaya kalau lebih syarrun min amsihi, lebih buruk dari kemarin. Misalkan kemarin mengaji, taat sholat rajin, semenjak gaul sama temannya jadi kagak sholat, atau dicabut nyawa. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, summa yumitukum summa yuhyikum, habis dimatiin sama Allah di alam dunia. Summa yuhyikum bil ba'ti, kita dihidupkan, kalian orang-orang kafir akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil ba'si, ketika nanti di hari kiamat. Jadi nanti kita nih, siapa duluan yang meninggal? Endang. Siapa duluan yang meninggal? Endang. Jadi mau bikin itu apa? Kuburan majlis. Endang juga endang. Nyoba tanah. Jadi mau bikin kuburan majlis. Siapa yang menempatin duluan? Endang. Heli katanya. Iya, ide bagus. Nyobain tanah ya? Iya. Tanah. Tanahnya di mana, Bang? Tanahnya di mana? Kita meninggal satu persatu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal kita maka kagak bisa dipajuin, kagak bisa dikunduri. Misalkan malaikat, siapa pencabut nyawa? Siapa? Beri. Pencabut nyawa siapa? Israel. Israel nih, udah datang nih. Dapat rambu-rambu dari Allah nih. Bukan lagi. Si Heri, anaknya bapak Mastur. ini wafat tanggal sekian, hari ini jam sekian, ya jam 10 malam misalkan. Ini berapa sekarang? Belum ada jam 10 lagi. Lewat. Berarti aman ya? Aman. Ini Heri karena saking dekatnya sama Allah sering ibadah, mimpi bahwa malaikat Israel itu lagi ngintai sehari di mana-mana diikutin, lagi di warkop diikutin, lagi naik motor Git warna kuning yang udah jatuh berkali-kali merah diikutin. Karena tahu dalam mimpi mumpung dalam mimpi bisa ngomong sama malaikat. Kenapa ini ngikutin kamu lo? Jatah lu tinggal 1 harian lagi nih. Jam berapa emang mau meninggal? Kira-kira jam 10-an. Di mana aku meninggalnya? Kayaknya sih kalau kagak salah lihat di majelis ilmu. Subhanallah ya. Di majelis ilmu nih kalau kagak salah lihat. Coba ada siapa aja tuh di majelis ntar tuh pas gue meninggal. Kalau kita lihat sih ada sahabat-sahabat itu, ada Patrick, ada Ibu, ada Adi, ada Dimas, terus semuanya ngumpul di situ. Bisa nggak diundur dulu sejam 2 jam, bisa nggak? Bisa nggak sebelum gua hadir di situ tuh, gua dimeninggalin dulu biar anak-anak kagak bosan ngaji, pindah lagi ke rumah. Seperti itu. Ngelobi malah bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kalau udah intihai ajalina, ketika sudah datang ajal kita, sudah berhenti ajal kita, sudah datang waktunya, maka tidak bisa dicepatin, nggak bisa dimunduri. Nanti kita akan dihidupkan, kalian juga orang-orang kafir akan dihidupkan di hari kiamat, dimintakan pertanggungjawaban atas segala apa yang dilakukan di alam dunia. Yang punya utang di dunia misalkan, nanti di akhirat kalau kagak kebales di dunia maka ditanggungkan dalam akhirat. Masih punya kasbon lagi. Ya. Yang punya utang puasa, yang punya utang sholat, itu nanti terlihat. Ngaku sama teman sholatnya rajin, tapi catatan mah nggak bisa bohong.
Ngaku rajin ngaji tapi bolos. Malaikat catatannya ada nggak? Ada. Jadi nggak bisa diiniin. Summa ilaihi turja'un. Kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, fayujazikum bi'amalikum, kita akan dibalas sesuai dengan amal-amal kita. Misalkan amal kita, misalkan si Patrick selama hidupnya di alam dunia demen banget setelah ngaji wa yusiduna fil ard, setelah tahu karakter-karakter orang-orang fasik sering berbuat kerusakan di dunia, akhirnya dia sering menebarkan kedamaian di dunia. Berubah jadi orang yang taat, berubah jadi orang yang patuh kepada Allah, nebar senyuman, nebar kebaikan, sedekah di mana-mana, tercatat menjadi ahli ibadah, tercatat jadi ahli kebaikan, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Balasannya akan diganti sama Allah. Apa? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannah. Balasan orang yang beriman kepada Allah wa 'amilus solihat, mengerjakan amal baik amal soleh, anna lahum jannah, Patrick disiapin surga sama Allah. Karena wis dilihat tuh track recordnya, beriman katanya sama Allah, beriman sama Rasul, beriman nggak? Beriman sama kitabnya, beriman nggak? Beriman sama malaikat, beriman nggak? Sama qada, beriman nggak? Sama hari kiamat, beriman nggak? Beriman semuanya. Dia amalnya apa nih, ngelakuin amal soleh apa amal buruk nih selama hidupnya? Amal buruk dulu demam, ngelakuin ini ngelakuin itu A B C D, tapi setelah gabung kenal sama Gendeng, kenal sama Eri, kenal sama Adit sama Dimas, jadi demen ngaji segala macam, hidupnya jadi berubah, jadi yang lebih baik lagi, hijrah, ya pakai cingkrang enggak. Ya, jidat hitam enggak. Hijrahnya itu benar-benar dia berubah menjadi lebih baik, tercatat amal baik, sehingga segala keburukan yang pernah dia lakukan balasannya ternyata tak sebanding dengan amal baik yang dia lakukan. Maka balasannya adalah apa? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannah, akan dapat surga, dapat surga, dapat surga. Ini apa tuh yang bego? Apa tuh yang bego? Gendeng, Bayu. Iya. Jidat itu orang sholat. Enggak. Sebenarnya itu wamin asari sujud, kelihatan bekas sujud itu bukan berarti bekas sujud jadi hitam. Sebenarnya ini salah penafsiran, hati-hati. Wamin asari sujud itu bukan kita sujud di udak jadi hitam, enggak. Dulu itu sahabat saking senangnya qiyamul lail segala macam, dulu kan kalau sholat itu nempel sama tanah sampai tanahnya kelihatan di jidat. Nah biasanya kalau orang kelihatan tanah di jidat, pasir di jidat, itu indikasi kalau dia habis melakukan ibadah sholat. Jadi kalau masih ada tanah tuh nggak dihapus. Gitu, iya nggak apa-apa, sholat di tanah dulu sono. Ya, gitu. Langsung sombong keluar mainnya. Jadi makanya kita jangan sampai digolongkan sebagai orang yang fasik. Tadi itu karakternya. Lebih baik kita belajar untuk mensifatkan sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Percaya sama hari akhirat. Oh, karakternya itu. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Udah, ngajinya udah, segini aja. Ya, ada yang mau nanya? Nggak ada. Patrick nanya. Kenapa ini ganteng sih? Nanya nggak? Nggak ada. Ya udah. Tadi sebenarnya pengajian pertama pengen nanya, cuma lupa. Mungkin kita ngaji malam ini nggak usah banyak-banyak karena tadi kita udah habis maghrib sampai habis sedikit udah ngaji. Malam ini kita ngaji sedikit aja.
Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini kita dengan hati ikhlas, ridho, tidak ada gerendel dalam hati apapun. Semoga mendapatkan keberkahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ya karim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala thawab ma qara'na wa salli hadrat nabiyina al-mustafa sayyidina rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram sallallahu jami'in wa min 'amilin wa shukri wa salihin wa salli ala hadrat sayyidina Muhammad al-jilal wa imam al-darwati radhiyallahu anhu sallallahu ala hadrat sayyidina Muhammad Muhammad وإلى أبوابنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواننا وخالاتنا وأمنا وأمتنا ومشايخنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأخواننا وخالاتنا وأمنا وأمتنا ومشايخنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم افتح لنا في فتوح العارفين. اللهم يسر لنا أمورنا نرى لقلوبنا وأبنائنا والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله إلى
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.